Ini dia tempat healing yang lagi viral banget di kawasan Puncak Foodies. Tapi namanya bikin merinding dikit nih, tahu nggak? Pasar Mistis. Aduh, aduh. Kiri kanan pohon pinus semuanya. Makin masuk ke dalam, berasa kayak lagi syuting film horor nggak sih? Aduh, serem. Waduh, ini di mana ya? Kok di hutan-hutan gini sih? Apa jangan-jangan aku nyasar ya? Asem banget mbaknya. Negara ngasem kok kak, kakaknya mau pesan apa? Oh iya benar di sini di mana di hutan? Iya di sini kan di bawah ada. Oh nggak salah ternyata. Aku kira aku nyasar. Berarti di sini ada garang asem sama. Ada pecak nila, ada paket lele, ayam serai, ayam basah. Ya udahlah langsung aja yuk. Ayo. Wah. Foodies, sini. Kalian lihat ya Foodies ya. Jadi aku bener-bener gak nyangka di tengah hutan ternyata ada keramaian, ada pasar mistis. Ada aja ya S3 marketingnya nih ya Foodies. Padahal isinya mah kuliner endul-endul semua. Suasananya juga berasa kayak lagi main ke kampung nenek nih. Adem, rindang ya kan, asik banget buat weekendan. Foodies, wah ini luar biasa loh Foodies. Aku jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk mencicipi ini dengan pemandangan yang luar biasa. Lazis. Aduh, ini katanya salah satu menu andalannya di sini Foodies. Ya, ini ada garang asem ayam dan juga ada ini paru cabai hijau. Garang asem ayamnya sekilas sih mirip kayak garang asem pada umumnya ya. Ada ayam, ada tomat hijau, juga cabai dan kuah yang bikin ngiler. Tapi yang satu ini agak berbeza loh Foodies. Kuah santannya tuh mendok bingit tapi teksturnya masih ringan. Ini tuh garang asem, tapi dia tidak terlalu dominan asem. Dan juga dia itu malah aku bilang ini kayak sedikit mengarah ke opor gitu loh Foodies. Atau enggak mengarah ke lodeh gitu rasanya. Jadi seger asemnya ada dari si tomat-tomat ini. Sama karena dia mungkin pakai santan jadi dia lebih dominasinya itu lebih cenderung gurih gitu rasanya. Nih, kita cobain ya. Sedikit dipanggang sedikit gitu, benar-benar yang dipanggang sedikit gitu sampai akhirnya dia menimbulkan ada rasa-rasa smoky sedikit gitu Foodies. Dan ini nyatu banget sama kuahnya. Nih kunciannya tuh ya, sebelum ketemu sama kuah garang asemnya, ayamnya digoreng dulu Foodies. Jadi pas dicampur sama kuah santan garang asemnya, aroma dan rasa gurih dari ayamnya makin keluar dan nyatu banget sama kuahnya. Mantap. Ada lagi nih teman makan nasi yang gak kalah menggoda loh, oseng paru cabai hijau. Menunya langsung disediain di depan warungnya kayak warteg gitu Foodies. Jadi yang udah pada kelaparan karena kejebak macetnya Puncak bisa langsung gas nih. Ini definisi parunya empuk, tapi jadi empuk di dalam gitu, tapi ada tekstur di luarnya gitu. Jadi pada saat masuk ke mulut itu kayak berasa gitu ada gigitannya. Bukan yang kayak alot atau bukan yang kayak dia itu susah digigit gitu, enggak. Tapi ini benar-benar gampang banget digigitnya. Tuh, ya kan? Apalagi dikunyah.
Foodies, sebagai salah satu kota tertua di Tiongkok, Xi'an punya banyak peninggalan sejarah. Favorit turis dari seluruh dunia sih Museum Prajurit Terakota ini nih. Sampai juga Foodies. Ini kita udah ada di Terakota Warrior atau prajurit tanah liat. Ini luas banget dan juga rame banget orang-orang dari mancanegara dan bahkan turis lokalnya juga pada ngumpul di sini karena kalau ke Xi'an wajib banget datang ke sini Foodies. Jadi di sini kita bakal lihat-lihat apa sih itu prajurit tanah liat. Dan ini tuh ada beberapa titik, ada pit 1, pit 2 dan pit 3. Kita bakal ngeliatin satu-satu dan juga bakal kulineran di sini. Penasaran? Ikutin terus. Di sini ada 3 lubang galian yang isinya patung prajurit terakota. Lahannya sih luas, tapi siap-siap rebutan spot foto sama turis lain ya. Akhirnya dapat tempat kosong Foodies. Jadi dari sini, kelihatan semua. Ini masih speechless, masih amazed banget, masih kagum ngelihat ini ada ribuan patung tanah liat atau prajurit terakota nih Foodies. 8.000 patung prajurit ini dibuat untuk menjaga dan mengantar kaisar ke alam baka. Ukurannya dibuat semirip mungkin dengan manusia dengan berbagai ekspresi wajah. Pantas aja ya dijadikan warisan budaya UNESCO nih Foodies. Foodies, kita udah keliling-keliling dan ini saatnya apa? Saatnya kulineran. Jadi ini persis banget di lokasi Terakota Pit. Ini di depan dan ini wajib banget. Sini ada yang unik banget nih Foodies. Manisnya pas, nggak terlalu manis, terus juga creamy. Mantep banget ini Foodies, apalagi bentuknya lucu banget. Yes, gak cuma lazis, bentuknya juga cakep nih Foodies. Jadi gak cuma manjain lidah, tapi cocok juga buat diposting di sosial media kamu, ya kan? Masih di kawasan Terakota Museum, ada Tourist Square yang isinya tuh berbagai stand souvenir maupun kuliner nih guys. Foodies, sudah puas nih jalan-jalan di Terakota Museum, udah ngisi perut juga. Dan ini ternyata di sepanjang jalanan nih, penuh banget sama makanan-makanan dan juga ini nih Foodies. Ini buah tangan buat dibawa pulang ke Indonesia nih. Ada terakota prajuritnya tuh juga, ada kudanya. Ini harga-harganya udah terpampang ya Foodies ya. Aneka jenis souvenir ada di sini Foodies. Mulai dari miniatur patung, kipas, sampai magnet kulkas, pokoknya mah komplit deh tuh. Eits, stand makanannya juga gak kalah menarik loh Foodies. Isinya tuh makanan khas provinsi Shanxi, seperti biskuit renyah dengan balutan wijen hitam ini nih. Foodies, ini udah dapet. Jadi bener nih tadi aku udah nanya, yang ungu ini taro dan ini black sesame. Sekarang kita giliran cari spot buat nyobain ini nih, pancake asli Shanxi. Biskuit ini cocok banget kalau disebut jajanan receh Foodies. Tau nggak harganya 5 yuan atau sekitar 13.000 aja. Wah, termasuk affordable ya untuk kawasan turis nih. Jadi dia tuh bener-bener ngembang banget ya. Mungkin ini pas digorengnya tuh dari tipis terus tiba-tiba jadi
karena panas, digoreng, ngembang dan hasilnya tuh kayak kopong gini. Mungkin ini kalau Indonesia kayak bola-bola ubi kopong kali ya, karena ini kan pas juga nih pakai ubi ungu. Kita cobain dulu Budis. Ini meskipun digorengnya tuh udah lama, jadi udah rasanya tuh nggak anget, cuma masih crunchy, masih garing banget tuh Budis nih. Dan dari wijen-wijen di luarnya nih, nambahin teksturnya juga, beneran se-crunchy itu tuh. Tuh. Jadi ini tuh sebenarnya mungkin lebih kayak cemilan ya. Mirip kayak crackers. Buat rasa taruhnya sendiri itu masih lumayan terasa. Jadi dari kulitnya ini, dari crackersnya ini, masih ada rasa manis-manisnya dan juga teksturnya tuh agak berserat-serat ya. Mungkin itu dari taronya nih Budis. Atau ubi ungu. Perpaduan ubi ungu yang udah digiling halus emang bikin tekstur dan rasanya makin kaya. Budis, jalan-jalan ke Terakota Museum, jangan lupa beli oleh-oleh. Ini bukan mau pantun, tapi beneran kalau datang ke Terakota Museum jangan lupa beli oleh-oleh, terus juga keliling nih di sekitar sini nih, penuh sama jajanan-jajanan unik yang wajib banget Budis coba. Jadi buat info dan detail lengkapnya, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Ni hao foodies. Wih, main ke kota Xi'an mah nggak lengkap dong kalau nggak ikutan tren terkininya. Yap, foto-foto pakai hanfu, baju tradisional Tiongkok berlatar landscape kota Xi'an yang cakep, oke banget. Wah, berasa balik ke masa lalu ala putri kerajaan gitu ya kan? Yuhu foodies, ini dia nih tren yang lagi kekinian banget di kota Xi'an. Berjajar-jajar pada ciwi-ciwi yang udah cantik pakai hanfu, semua pakai baju kerajaan dinasti Tang. Jadi ini pada foto-foto ria karena di sini tuh banyak banget bangunan bersejarahnya. Tapi aduh, Inces di sini ngerasa insecure deh. Karena kayaknya kebanting deh sama ciwi-ciwi yang lain. Masih kurang gonjreng gitu, kurang aksesoris. Jadi mungkin kita bakal cari-cari dulu nih kira-kira aksesoris apa ya yang bisa mempercantik Inces. Yaudah yuk, daripada lama. Kalau mau cari perlengkapan hanfu, paling pas nih main di sekitaran Drum Tower foodies. Selain rental kostum, di sini juga banyak yang penjual aksesoris kayak lucu-lucu gitu. Dijamin deh bikin konten hanfu lebih dar. Yuhu, udah dapet nih Budis. Kipas kerajaan princess. Kalau ini aku bisa bersaing nih dengan inces-inces lainnya, jadi yang paling gorgeous, gonjreng, membahana, cetar. Pakai hanfu atau kostum khas kerajaan Tiongkok ini emang jadi tren kekinian foodies. Sehari ngerasain jadi putri pakai baju sutra yang manjalita. Aduh, pose dikit cekrek, ganti gaya cekrek deh. Aduh, nggak bisa ini, nggak bisa. Inces sudah lemes Budis dari tadi pose-pose, udah cantik gini tapi perutnya lapar. Bingung ini mau makan apa. Kenapa Inces bingung ya? Ini kan deket banget Budis sama Muslim Quarter. Jadi kita bisa hunting makanan di sana. Yaudah yuk, daripada kita lapar, ikut Inces yuk, kita hunting makanan Budis. Xi'an memang jadi wisata paket komplit foodies. Salah satu spot kulineran yang paling populer itu berada tepat di sisi utara Drum Tower. Apalagi kalau bukan Muslim Quarter atau Hui Min Street. Sebagai pusat perkembangan Islam di Xi'an, sepanjang jalan ini tuh penuh kuliner halal yang pastinya hauce alias lazis. Budis, target sudah didapatkan tuh. Jadi ini di Indonesia apa di Xi'an sih? Ada sate kambing Budis dan aku penasaran banget karena udah perutnya bergemerucuk ini, pengen banget nyobain sate kambingnya. Langsung aja kita pesen yuk. Nah, sate domba ini merupakan salah satu kuliner yang dibawa oleh Muslim Uighur melalui jalur perdagangan sutra. Sekarang street food ini populer di sepanjang Muslim Quarter di Xi'an foodies. Budis,
ini udah jadi nih sate sapi dan juga sate dombanya. Nah, ini tuh buat sate sapinya sendiri dapat 10 tusuk. Ini harganya 15 yuan. Jadi harga satu tusuknya itu 1,5 yuan nih, Foodies. Nih potongannya emang mini-mini ya, karena kayaknya nyuruh princess buat diet nih, Foodies. Foodies dengan harga 4.000 per tusuk, kira-kira worth it nggak nih ya sate sapinya? Gurih, pedas, aroma dan bumbunya tuh dapat. Jadi dia dominan di rasa mala. Terus juga kalau dari panggangannya sih aku paling suka yang bagian tengah ini karena dia masih juicy. Cuma kalau yang dua ini potongannya terlalu kecil, jadi begitu dipanggang itu rasanya lumayan kering. Cuma masih enjoyable, masih kerasa daging sapinya dan nggak terlalu alot. Jadi ini lumayan enak, Foodies. Sate di sini dimasak dengan resep daerah Xinjiang, mulai dari olesan barbecue dan juga taburan rempah khas Tiongkok seperti jinten dan juga bubuk dedalu merah. Rasanya sih endelita, tapi kalau porsinya semunggal ini wajib pesan segunung nih. Kalau mau yang ukurannya lebih nampol, pilihan menu sate dombanya dijamin bisa manjain para perut karet nih guys. Oke, Foodies, next yang kedua ini ada sate domba. Kalau yang ini ukurannya emang nampol ya. Cuma kalau di harganya sendiri satu tusuk ini seharga 10 yuan. Tapi lumayan oke loh, potongannya gede-gede. Dan ini pasti puas sih kalau makan segini. Langsung aja kita cobain, Foodies. Untung Injus ini perkasa. Jadi meskipun dagingnya lumayan alot, bisa ketarik. Sebenarnya dagingnya tuh nggak terlalu alot. Kalau dikunyah tuh masih lumayan enak. Masih bisa lembut. Cuma kayaknya yang bikin susah tuh karena dia ditusuknya di ini tongkat yang segede gaban. Jadi buat nariknya kudu effort. Sementara kalau dagingnya tuh lumayan lembut kok, nggak alot. Makan sate pakai kayu seukuran ini sih butuh effort ekstra ya. Tapi ini kayu bukan sembarang kayu loh Foodies. Sate domba ini memakai kayu willow biar aromanya makin endol. Untuk aroma dombanya sendiri, don't worry, ini no perengus klub. Beneran nggak ada perengus dombanya. Ini aku nggak tahu ya, padahal masaknya tuh beneran dari daging fresh ya, belum yang kayak dimarinasi atau direbus dulu. Cuma nggak ada aroma domba, ini Foodies, nggak ada perengusnya, enak. Bukan? Sebenarnya nggak susah, cuma karena tongkatnya kegedean. Yang bikin enak loh, kalau dapat bagian yang ada lemaknya nih Foodies. Jadi digigit tuh juicy, chewy dari dagingnya tuh masih pas banget, terus sama lemaknya tuh lumer di mulut. Enak banget. Rempah khas Tiongkok yang aromatik tuh emang jos banget ya buat ngilangin bau perengus domba. Gimana? Penasaran kan Foodies? Inces ini dari tadi kehausan loh, udah makan kayak gini pedes dan juga gurih. Butuh banget minuman-minuman seger yang kalau bisa tuh harus princess banget gitu loh. Kira-kira kita bakal nyari minuman apa ya di sekitar sini ya? Yaudah yuk, kita cari Foodies. Buat kaum mendang-mending, Muslim Quarter ini memang jadi pilihan pas. Di satu tempat kita bisa dapat beragam jajanan termasuk minuman yang nyegerin nih Foodies. Jus pomegranate alias jus delima ini emang jadi minuman yang populer banget loh Foodies di negeri tirai bambu. Selain kaya akan manfaat, buah ini dianggap sebagai simbol keberuntungan. Iya. Ini udah jadi Foodies, pome jusnya. Ini seharga 20 yuan 1 cup. Dan ini tuh fresh from the blender. Jadi masih seger banget. Langsung aja kita cicipin ya Foodies ya. Wah, ini sih definisi jus ya. Bener-bener sari pomenya tuh dipakai semuanya, nggak ditambahin air, nggak ditambahin gula. Dan rasanya seenak ini nih Foodies. Teknik bikin jus kayak begini nih, nama kerennya adalah cold press juice Foodies. Buah utuh diperas langsung menggunakan juicer tanpa tambahan apapun. Dijamin nutrisinya nggak bakalan berkurang deh tuh, mantap. Enak banget, jadi manisnya tuh pas, terus ada rasa asam-asamnya dikit. Cuma kalau dari tekstur, ini di dalamnya tuh emang nggak ada kayak potongan-potongan pomenya ya, jadi benar-benar pure langsung jus gitu. Seger banget,
langsung ngilangin dahaga, kekeringan yang meronta-ronta tadi habis makan sate-satean. Jadinya segar banget dan manis banget. Cobain Pome Juice di Xi'an. Muslim Quarter Kota Xi'an emang gak cuma jadi wisata kuliner yang komplit. Foodies bisa wisata sejarah menikmati suasana masa lalu. Gimana? Mantep kan? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ini seger banget, pakai banget. Aku nggak bohong. Foodies, Bandung bisa dibilang ibu kotanya aci ya, saking banyaknya olahan dari tepung tapioka ini. Nah, khusus olahan aci yang satu ini, banyak yang rela jauh-jauh ke Bandung dari luar kota cuma buat ngantri si cilok guang meler. Dahsyat ini Foodies, berbuka jam 12 siang, jam 3 sore udah habis. Widih, laris manis Tanjung Kimpul nih, dagangan laris, uang pun ngumpul, asik. Foodies, tuh lihat saking ramenya Foodies aku sampai sempit-sempitan kayak gini. Nah, ternyata yang rame ini adalah cimol, tapi cimolnya berbeda dengan yang lain karena ada ini cimbol sambal goang. Foodies, nih lihat cimol goreng sambal goangnya udah ada di tanganku. Foodies, tadi yang dibikin masih panas banget, masih fresh. Let's go, kita coba Foodies. Foodies, cimol di sini tuh dibuat dari campuran tepung kanji dan sedikit tepung terigu, makanya hasil luarnya garing, dalamnya lembut dan kenyal nagih. Sebagai pencinta pedas dan juga percimolan, peracian Foodies, ini baru satu suapan aja udah approve banget karena apa? Satu masih panas, kalau yang kedua cimolnya gurih banget dan kenyal banget Foodies. Dan ditambah ini ada spesial, ada basrengnya gitu tuh. Karena bahan dasarnya dari aci Foodies, dia teksturnya kan kenyal gitu tapi lembut banget dan basrengnya juga juara. Cabenya tuh fresh dan nguleknya itu nggak sampai halus gitu Foodies. Jadi masih ada cabai-cabainya gitu tuh. Dan rasanya nggak pedes-pedes banget kok Foodies. Jadi bikin anget. Tapi karena ini sambal goang dari cabai hijau, jadi ada bau cabai hijaunya berasa banget di sini. Ketemu deh tuh perpaduan sempurna, cimol goreng dipadu sama sambal goang yang pedasnya nikmat. Wajar sih Foodies ya, kalau yang ngantri tuh banyak banget setiap hari. Udahlah gurih, pedas, kenyal, kombinasi yang top banget. So, gimana? Udah mengiler nih Foodies? Ya udah sih, tapi tunggu dulu, karena masih ada lagi nih soalnya cirawang Foodies yang disausin sama sambal goang cabai merah. Ini konsepnya hampir sama dengan cilok Foodies. Kalau cilok kan bulat-bulat. Kalau ini memang cara ukuran sembarangan, tapi aku udah ngerasain ini lebih pedas Foodies. Karena ini ada tulang rangunya, jadi dalamnya tuh crunchy-crunchy gitu. Kepedesan nggak? Padanya lumayan, juara ini mah. Wah, ini sih pedesnya nampol banget nih. Aroma cabai merahnya itu ngena di hidung dan aftertaste-nya ninggal di lidah, bikin pengen makan lagi dan lagi. Aduh gawat. Ternyata ya Foodies, kalau jajanan di Bandung itu nggak ada habisnya. Bener deh, tuh lihat, aku sampai keringetan kayak gini saking nikmatnya Foodies. Panas, pedas menyatu dalam mulut, super lazis, dijamin ketagihan ini mah. Makan receh ingetan lagi ya Foodies, cilok goang ini tuh beneran rame pisan, jadi harus gercep datangnya biar gak manyun gara-gara kehabisan. Oke, yuk jajan yuk. Foodies tuh lihat, mereka antri karena nggak mau kehabisan di sini. Nah, Foodies juga antri, makanya tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Cirawang pedes banget pasti ini. Foodies, masa ya ada sushi rasa rujak loh? Iya, ini tuh salah satu varian sushi best seller di lapak sushi paling viral
di Podam Night Market di Krabi, Thailand Selatan. Kirain di Indonesia ya foodies? Bukan loh ya, tapi emang vibes-nya kota Krabi tuh mirip-mirip banget loh sama Indonesia. Foodies, pilihan pertama jatuh ke sushi khas Thailand. Ini banyak banget, nggak tahu ini harganya murah kalau dilihatnya dari ini. Sorry, halo, assalamualaikum. How much for one pieces? 10 baht. 10 baht. Satu piecesnya. 10 free 2. Sorry, Buy 10 free 2. Pak, buy 10 free 2. Oh, oke. Beli 10 gratis 2 katanya. Jadi kita beli 10 nggak apa-apa. Karena ini lapar banget. Kita coba apa aja. Yang gini-gini nih yang dicari nih foodies, ada gratisannya. By the way, 10 baht alias 45 ribuan dapat 10 plus 2 sushi. Wih, best deal banget ya kan? Varian sushinya lumayan banyak juga nih. Angkut semua kali ya, Del. Ini mayones warna oranye. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini enak banget. Sumpah ini enak banget. Ikannya dia kayak pakai ikan udah dimasak gitu. Jadi rasanya tuh nggak amis. Kalau untuk nasinya, ketan kayak gitu, ini gurih banget. Mayonesnya juga enak. Pantas rame banget. Kalau menurut saya, orang-orang yang beli tadi tuh, dia memang udah langganan banget. Jadi setiap buka nih Night Market tiap hari itu pasti rame. Karena terkenalnya enak dan murah lagi foodies. Mari kita lanjut ke yang goreng-goreng nih foodies. Kayaknya sih enak nih. Let's try it now. Nah foodies, aduh. Ini kalau dilihat-lihat ya, di atasnya ini toppingnya ada crab stick gitu, dikasih mayones warna putih. Terus ada kayak telur ikan, tapi yang gede-gede kayak tadi, cuman bedanya warnanya kuning. Sama kayaknya ada tofu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ini rasanya unik. Kalau tadi tuh rasanya asin gurih, yang ini dia rasanya ada manis-manisnya sama ada asam seger atau mangga. Jadi kayaknya nih ya, tadi yang putih itu dia mayonesnya itu rasanya agak mangga-mangga kayak gitu, manis-manis mangga gitu. Cuma ini enak. Jadi rasa sushi yang pada umumnya itu rasanya asin, ini rasanya asam manis kayak gitu, ini enak, ini berbeda. Ini wajib dicobain, must try foodies. Thailand nih ya, kalau soal kuliner mah emang gak pernah gagal. Selalu aja gitu enak-enak and unik-unik. Bayangin aja sushinya bisa manis asam kayak rujak gini coba foodies. Kayaknya udah mulai seret nih ya. Boleh kali kita sikat smoothiesnya yuk Del. Kalau yang merah ini asem banget, beneran pure rasa stroberi. Rasa stroberinya berasa banget karena tadi beneran ada buah stroberinya. Terus ada kayak sirup stroberinya juga. Nah, yang di bawah ini yogurtnya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yogurtnya seger banget sama rasanya asem. Asam-asam manis kayak gitu. Tapi untuk kondisi yang agak gelap-gelap kayak gini kayaknya ini pas banget sih, ini enak. Bikin melek jadinya. Info nih foodies, di Krabi ini banyak muslim dan makanan halal lah ya. Jadi buat halal food hunter, kalau jalan-jalan ke Thailand coba deh mampir ke Krabi ya, oke? Terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan dong foodies. Foodies, ada kuliner hidden gems yang seru loh buat weekend kamu nih. Lokasinya rada pojok, kudu lewatin gang-gang sempit tapi warungnya rame pol. Namanya Warung Pojokan Ibu Aban di Cilengsi, Jawa Barat.
Wah, Foodies, di sini seru banget, Foodies. Kapan lagi ya kan menikmati suasana pedesaan sambil makan lesehan kayak gini nih. Makan siang nih rame banget tuh seperti yang kalian lihat tuh. Bu, seru kan Bu makan di sini kan Bu? Tuh Foodies, aku udah gak sabar banget nih. Yuk langsung kita cari posisi Foodies. Let's go! Wih, asik kan Foodies, bisa ngeriung tikeran di bawah puun begini. Kalau mau duduk di kursi juga tersedia sih, bebaskan aja ya. Yang penting nyaman buat nikmatin makanan yang enak di sini. Nah, menu-menu di sini itu khas Betawi Sunda gitu Foodies. Jagoannya ada terong balado, ikan peda, oncom, jengkeles, jengkol, dan juga lain-lain yang harganya pasti receh. Mulai dari 10.000 aja per porsi. Aku ikut rombongan ibu-ibu yang rame ini nih. Seru kan Bu ya, apa ya? Makanan rame kayak gini. Berasa vibes kekeluargaannya Foodies. Berhubung karena makanan yang udah ada di sini, langsung aja kita cobain. Foodies, porsian warung makan satu ini tuh no play-play loh. Tuh, terongnya masih utuh dong guys, nggak dipotong-potong. Sambal baladonya juga royal. Wah, auto puas ini mah kita makannya. Foodies, terong baladonya itu bener-bener enak banget. Lembut, nggak ada perlawanan sama sekali. Tapi dia nggak benyek Foodies. Rasanya itu seger banget Foodies. Ada manis-manisnya, pedasnya juga pas. Best. Langsung takis pakai nasi lah Dev, sikat. Kalau aku rasain ya, sambal baladonya itu nggak terlalu dominan pedasnya. Cuman di mulut itu dia kayak lebih berasa tomatnya dan juga rasa manisnya nggak begitu terlalu menutupi rasa pedasnya. Tapi pedasnya pas gitu loh, balance sama kelembutan yang didapatkan dari terong baladonya tadi. Tuh. Wow. Tadi saya mau pesan sebetulnya, tapi kebetulan sudah habis. Wah, itu Pak, dia salahnya. Kalau di sini tuh cepet habis Pak, yang namanya terong balado. Nih, kebetulan saya punya satu, Bapak harus cobain nih. Serius nih? Tuh, cobain aja Pak. Oke. Langsung makan gitu aja Pak, enak. Tuh Foodies. Gimana Pak rasanya? Lembut kan teksturnya? Manis juga ya Pak ya? Pedasnya juga pas nggak? Pedasnya juga pas. Nah Foodies, satu lagi nih menu favorit di sini, serba ikan asin. Ada ikan asin gabus kering dan tumis ikan asin jambrong yang sekilas mirip banget sama teri. Tapi ini berbeza loh ya. Aslinya tuh ukurannya lebih gede, tapi di sini udah diolah jadi serat-serat tipis kayak begini Foodies. Katanya sih bikin rasanya lebih gurih, tapi asinnya jadi tipis banget. Apa iya? Karena rasa asinnya yang kuat, dicampur pakai nasi dia jadi ngeblend. Aku mau cobain yang tulang ini. Krenyes banget Foodies, krenyes. Kriuk-kriuk gitu. Nah, ini dong Foodies, dipakein sambal pasti makin lebih nikmat. Guyur. Wah, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Bener Foodies. Ternyata lebih nikmat dipakein sambal. Semua rempah-rempahnya menyatu jadi satu. Ikan asin nih kalau udah kena sambal mah top banget ya Foodies. Nah Foodies, yang seger-seger nih ada kok es-esan kayak es campur ini nih. Isiannya banyak, ada buah naga, alpukat, kelapa yang disiram sama sirup dan juga kental manis. Tuh, sedap. Ini seger banget, pakai banget. Aku nggak bohong. Manisnya juga pas, ada creamy-creamy juga, mantep banget pokoknya Foodies. Yuk ya, yuk bisa yuk. Yang weekend kali ini masih galau kulineran mau kemana? Ya udah kesini aja Foodies. Udah makan receh approve kok, dijamin gak bakalan zong. Kalau bisa usahain datang pagian tapi biar pilihan menunya masih komplit, oke? Ini dia definisi makan receh. Menu receh tapi rasa gak receh. Pantes rame Foodies. Ini rasanya enak banget. Ini lemaknya sama daging itu empuk banget. Pas sampai mulutnya kita kunyah, enak banget rasanya Foodies. Pecah banget di mulut.
Yuhu foodies, ini dia jajanan incerannya pengunjung Desa Wisata Cirenggon di Cikarang Timur, Jawa Barat. Sate Marangi Mbah Gun. Ini tempatnya asik loh, harganya juga foodies friendly. Rp3.000 aja per tusuk buat sate campur lemak dan juga daging. Dan Rp4.000 per tusuk untuk sate yang full of daging. Soal rasa, Caura Sunda teh yang ngena pisan. Beneran loh foodies, orang bumbu marinasinya aja mantep banget. Pakai ketumbar, perbawangan, dan pastinya gula merah yang bikin cita rasa sate maranginya manis-manis lazis bikin nagih. Ayo, aroma smoky-smoky nikmat sate maranginya udah nembus layar belum tuh? Kayak langsung kita takis ya, Dit. Nah foodies, sekarang aku mau cobain sate marangi yang campurnya dulu nih. Ini ada campur lemaknya juga nih, lemak sama daging. Sekarang kita cobain ya. Wah, pantas rame foodies. Ini rasanya enak banget. Ini lemaknya sama dagingnya tuh empuk banget. Pas sampai mulutnya kita kunyah, enak banget rasanya foodies. Pecah banget di mulut. Nah sekarang aku mau cobain yang campur sambelnya nih foodies ya. Ini sambelnya, itu tuh cabai rawit campur sama tomat. Jadi kelihatan seger banget nih. Wah. Foodies, ini sambelnya seger banget foodies. Enak banget. Apalagi di mix sama sate marangi yang dicampur lemaknya. Waduh, the best sih. Definisi nikmat mentok layak dapat 2 jempol, yes. Gak heran sih, soalnya kan daging yang dipakai itu bagian punggung sapi yang berlemak dan udah pasti gurihnya nendang. Auto pecah ini sih di mulut. Berbeza dengan sate full daging yang foodies, lebih minim lemak ya karena pakai daging paha sapi. Jadi teksturnya itu lebih padat saat dikunyah. Foodies, yang tadi aku makan kan itu yang campur ya, yang campur lemak ya. Nah sekarang ini full daging. Wah, dagingnya empuk banget. Udah gitu nggak amis sama sekali. Wah, nyaman banget nih di lidah. Kenikmatan perdagingan duniawinya belum selesai foodies. Kita masih punya sop iga. Daging iganya direbus kurang lebih selama 3 jam bareng sama rempah-rempah seperti lada dan bawang putih. Kebayang deh tuh harum and ngaldunya, asik. Wow, enak banget foodies, kaldunya berasa banget. Sekarang kita cobain yang iganya. Dagingnya empuk banget foodies, enak asli. So, gimana foodies? Pengen nyobain juga? Buruan dong datang ya ke Sate Marangi Mbah Gun yang ada di Cikarang Timur. Buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Cus, masih keburu kok kalau OTW sekarang yuk. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.